Siapa sangka, hanya sekitar 200 meter dari stasiun Kranji, berdiri Masjid Jami An-Nur yang telah ada sejak tahun 1916. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dulu, masjid ini dikelilingi oleh sawah. Sekarang, masjid ini berada di tengah pemukiman dan bangunan modern. Ciri khasnya adalah 7 tiang kayu asli yang masih bertahan sejak awal berdirinya, meski dindingnya telah direnovasi. Lebih dari sekedar bangunan tua, Masjid Jami An-Nur menjadi simbol ketahanan spiritual di tengah perkembangan kota. Sekaligus menjadi bagian dari sejarah karena berada di tanah kelahiran seorang pejuang lokal yang dikenang warga sekitar. Halo Bekasinian, balik lagi bareng Minbek di Bekasi Action. Kali ini Minbek lagi ada di Masjid Jami An-Nur yang berlokasi di Kecamatan Kranji, Bekasi Barat. Nah, katanya ya Masjid Jami An-Nur ini tuh sudah berdiri sejak tahun 1916. Pasti Bekasinian penasaran banget dong. Cerita apa aja sih yang ada di Masjid An-Nur ini? Yuk kita lihat. Masjid Jami An-Nur bukan sekedar tempat ibadah. Ia adalah saksi bisu sejarah panjang masyarakat Kranji dan Kota Bekasi. Masjid ini sudah lebih dari 1 abad mendampingi kehidupan warga dari zaman kolonial, kemerdekaan, Orde Baru, hingga era digital. Masjid ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kranji, Bekasi Barat. Letaknya yang cukup strategis, hanya 200 meter dari stasiun Kranji, yang dikelilingi oleh pertokoan dan lalu lintas yang padat. Tapi, jika Bekasinians masuk ke dalam, seolah dunia berubah menjadi lebih pelan. Masjid Jami An-Nur ini yang berdiri sejak tahun 1916 sudah mengalami 3 kali renovasi besar. Renovasi besar terakhir berada di tahun 1994 yang menjadikannya 2 lantai sehingga dapat menampung hingga 3.000 jamaah. Namun, tiang kayu asli dari abad ke-20 tetap dipertahankan. Dan hal ini yang menjadi simbol bahwa bangunan ini tetap tumbuh tanpa meninggalkan akarnya. Masjid ini dikelola oleh warga sekitar melalui Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM dari Masjid Jami An-Nur, yang sebagian besar merupakan generasi penerus dari para pendiri. Bagi mereka, menjaga masjid ini adalah menjaga warisan keluarga dan juga komunitas. Ia punya nilai sosial dan spiritual yang hidup dari subuh sampai malam. Dan Masjid Jami An-Nur ini juga memiliki ambulans loh Bekasinians. Tentu saja ambulansnya itu terbuka untuk umum, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kranji dan juga Kalibaru. Selain itu, Masjid Jami An-Nur juga memiliki menara 1 abad yang dibangun pada tanggal 3 Maret 2017 yang menjadi simbol bahwa Masjid Jami An-Nur sudah berdiri selama 1 abad. Dan menara tersebut berisi foto-foto DKM, guru-guru, serta pendiri Masjid Jami An-Nur yang dulu bernama Masjid Iqra. Oke, nah Bekasinian, hari ini Minbek sudah bersama dengan salah satu pengurus yang ada di Masjid Jami An-Nur ini. Boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa? Nama saya Hairul Iksan. Kalau untuk saat ini kira-kira Masjid Jami An-Nur kan sudah banyak perubahan nih, gitu kan, kayak bahkan udah sampai lantai ada di 2 lantai. Nah, untuk kapasitasnya apa saat tetap sama atau kira-kira bisa menampung berapa jemaah gitu biasanya? Sekarang bisa menampung 3.000. Berarti lumayan banyak ya, Pak ya. Oke. Terus untuk kegiatan jemaahnya sendiri apakah ada yang berubah atau bagaimana? Berubah, kalau zaman dulu pengajiannya dari Habib Ali Kuitang pernah ngajar kemari, Kiai Nur Ali, terus Kiai Muqtada Brani, Habib Soleh Bekasi, itu
itu ulama-ulama besar dulu di sini. Berarti memang pernah datang ke sini gitu untuk Iya, mengajarkan kajian iya. seperti itu ya. Oke. Dari segmen wawancara tadi, kita jadi tahu bahwa Masjid Jami An-Nur di Kranji sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Dahulu, masjid ini selalu mengadakan pengajian anak-anak setiap sore. Kini, berbagai kegiatan masih terus berjalan. Sholat Jumat selalu dipadati jamaah, dan ada pula pengajian bapak-bapak. Nah, pengurus lama biasanya tuh mengadakan pengajian di setiap malam minggu dan juga malam Senin. Sedangkan pengurus baru nambah kegiatan di malam Rabu, malam Kamis, dan malam Jumat buat yasinan. Di Kranji juga memiliki sosok tokoh perjuangan yang dikenal luas di kalangan ulama Jakarta dan juga Bekasi, yaitu Haji Rian bin Sirun. Makam beliau berada di Kompleks Pemakaman Mushola Al-Ikhlas, Gang Swadaya, Jalan Banteng, Kranji. Nah, Bekasinian, seperti yang udah Mimbe kasih tahu sebelumnya, kalau di Kranji ini tuh juga ada tokoh pahlawan. Kira-kira siapa ya tokoh pahlawannya di Kranji? Makanya simak terus videonya. Oke, nah berbicara mengenai tokoh atau pahlawan yang ada di Kranji. Nah, kira-kira Bapak tahu gak sih katanya di Kranji itu ada tokoh pahlawan? Iya ada. Tokoh pahlawan di Kranji kasih adalah Bapak Haji Rian. Kira-kira Bapak tahu nggak tentang sejarah singkat dari Haji Rian ini? Dulu Haji Rian itu saya dengar pahlawan dulu. Dia ikut berjuang mempertahankan negara Indonesia. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih, menurut Bapak ya, penting nggak sih kita nih khususnya generasi muda gitu kan, untuk tahu atau mengenal tokoh-tokoh yang ada di daerah kita sendiri? Perlu penting lah. Itu karena sejarah di Bekasi Kranji itu tokoh terbesar Bapak Haji Rian dan Kiai Nur Ali. Sosok pahlawan kelahiran tahun 1875 ini pernah mengalami peristiwa pertempuran yang cukup sengit di bawah pimpinannya, yaitu saat tentara Inggris berusaha merangsek ke Bekasi pada tanggal 29 November tahun 1945. Ini adalah pertempuran pertama yang head to head dan pasukan Republik akhirnya menang. Beliau berhasil menggerakkan masyarakat Kranji untuk bersatu dan berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan. Melalui perjuangannya, Haji Rian telah membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat Kranji Bekasi. Beliau telah menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang dan memperjuangkan hak-hak mereka. Setelah menjalani peperangan dan perjuangannya yang besar, Haji Rian wafat pada tanggal 23 September tahun 1957 di usianya yang sudah 82 tahun. Nah, gimana nih Bekasinian? Sudah nggak penasaran kan ada cerita apa aja sih di balik Masjid Jami An-Nur dan siapa sih tokoh pahlawan yang ada di Kranji? Segitu dulu ya Bekasi Action kali ini. Sampai jumpa di Bekasi Action selanjutnya.